Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi dalam keadaan baik dan saya yakin dalam keadaan sukacita diberkati Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online GBT Medan Kota pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Salam bagi saudara semua yang ada di rumah, yang menikmati ibadah online ini melalui YouTube. Saya sampaikan salam bagi saudara semua, bagi keluarga saudara juga selamat bergabung bersama dengan kami. Kiranya kita semua tetap berada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dalam beberapa saat lagi kita akan dipandu oleh seorang worship leader. Saudara, dalam ibadah online ini kita akan mengikuti dengan baik, dengan penuh hormat dan penghargaan kepada Tuhan. Kita akan diajak menyanyi bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Saudara juga akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengumuman dan ditutup dengan doa berkat. Jadi saya yakin kita akan mengikuti setiap jalannya ibadah ini dengan baik. Seperti kita beribadah di gereja dengan hormat, dengan sikap yang baik kepada Tuhan. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk menikmati ibadah ini meskipun dari online. Tapi di saat kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menikmati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan biar hati kita sungguh-sungguh ingin bersekutu dengan Tuhan, menaikkan setiap pujian bagi Tuhan. Haleluya Tuhan.
hanya nama-Mu yang layak kami agungkan ya Tuhan. Engkau layak dipercaya ya Tuhan. Engkau layak disembah. Karena telah Kau buktikan bahwa Engkaulah Allah Alfa dan Omega. Engkau yang menjadikan segala sesuatu ya Tuhan. Langit, bumi dan segala isinya. Seluruh apa yang ada ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu Tuhan. Maka kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala apapun juga ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur lagi terlebih lagi. Karena Engkau sudah mau mati menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kini kami menjadi milik-Mu selamanya ya Tuhan. Selamanya tidak ada yang bisa merampas kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang sudah menjamin bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Tuhan adalah milik kami. Kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas segala yang ada, atas segala kehidupan kami. Tuhan, melalui ibadah ini kami mau naikkan pujian sembah kami kepada Tuhan. Kami mau berbakti di hadapan Tuhan. Kami mau persembahan kami kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Biar kiranya Engkau diagungkan, ditinggikan ya Tuhan. Berkenan Engkau bertata di atas pujian kami. Berkenan Engkau hadir di tengah-tengah setiap hati yang mau merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Engkau yang mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Sekali lagi kami mau dipakai oleh Tuhan. Urapi dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Dan biar kiranya Engkau berkenan juga hadir pada setiap umat-Mu Tuhan. Yang Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Layak nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan dalam pemberitaan firman Tuhan, kami mau terus lagi Tuhan, kami mau terus lagi diberkati, dibentuk, dididik, diubah ya Tuhan. Bahkan diberitahu akan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya dengan demikian hidup kami boleh semakin memperkenankan hati Tuhan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan boleh mendapat tempat pada setiap hati yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dan biar Roh Kudus bekerja pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat setia-Mu Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama gerakan tubuh kita. Kita mau angkat tangan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita. Kita mau katakan hanya bagimu Tuhan segala perkara dapat Engkau tanggung. Telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk, dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Oh, oh, oh. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Oh, oh. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya kita benar-benar mempersiapkan hati kita dan telinga kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami bawa seluruh kehidupan kami. Bentuk kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh
untuk kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur Bapa untuk setiap pertolongan Tuhan dan bagaimana Tuhan menolong kami, menyertai kami sepanjang minggu, dan kami boleh dikasih kesempatan lagi pada hari ini menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah online. Pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru, bahkan penghiburan di dalam hadirat Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, biar isi hati kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, biar hidup kami adalah bejana di dalam tangan Tuhan, dan kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu, kami siap untuk dididik, diubahkan oleh firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan, biar kiranya apa yang Tuhan taruh di hati hamba akan hamba sampaikan sebentar. Biar Tuhan tolong setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biar semuanya benar-benar Tuhan urapi, sehingga bisa dipahami dan mengerti oleh setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Halo Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat kita bertemu kembali walaupun dalam ibadah online, tapi saya yakin kita semua di dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dalam keadaan baik tentunya. Dan saya yakin dan percaya kita semua menikmati hari-hari ini dengan cara yang berbeda. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita nggak lepas dari satu kata, yaitu selain COVID-19 tentunya, yaitu kata krisis. Kalau saudara melihat berita-berita, saudara nggak akan asing lagi dengan kata krisis atau crisis, karena saudara akan benar-benar familiar dengan kata-kata ini, di mana kata-kata ini benar-benar hari-hari ini adalah masa krisis bagi semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, masa yang menyulitkan, sehingga ketika krisis ini datang, tiba-tiba dia menghantam tanpa ampun kepada seluruh lapisan orang. Dan dia nggak lihat dari lapisan mana aja, atas, bawah, menengah, semua dihantam oleh krisis ini. Dan yang paling kerasa imbasnya adalah perekonomian, sehingga kata krisis ekonomi seringkali kita dengar hari-hari ini. Ternyata saudara-saudara, masa krisis ini bukan hanya sekarang-sekarang aja. Kalau saudara masih ingat, setidaknya kalau yang saya alami ya, tahun 97 krisis moneter, tahun 98 di Indonesia khususnya, lalu tahun 2008 juga krisis global secara dunia, belum lagi tahun 2020. Itu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Yang dialami benar-benar
masa krisis dan walaupun mampu dilewati dan dipulihkan itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, di dalam Alkitab itu tercatat beberapa tokoh yang mengalami masa krisis walaupun beda-beda, bukan hanya krisis ekonomi aja, beda-beda. Contoh aja kalau kita lihat Ayub. Krisis yang dialami itu bertubi-tubi, Bapak Ibu Saudara, kekayaannya habis, anaknya meninggal, ya sakit, teman-temannya bukan menghibur, malah bikin pusing, istrinya nyinyir. Terus belum lagi masa krisisnya janda di Sarfat. Udah lagi masa kekeringan, Nabi Elia datang minta makan pula. Minyak dan tepung yang dia punya cuman cukup buat makan 1 kali untuk dia dan anaknya. Malah diminta sama Nabi Elia buat bikin roti. Saudara bisa bayangkan masa krisis yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Kemudian ada lagi pasangan pengantin di Kana, mereka mengalami krisis anggur. Dan seterusnya. Alkitab mencatat berulang kali peristiwa atau masa krisis ini akhirnya berhasil dilewati. Nah, kita akan membaca 3 ayat. Di dalam Alkitab, mari kita lihat di dalam Habakuk pasal 3, ayat 17, 18, dan 19. 3 ayat. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Salah seorang presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy pernah mengeluarkan satu pernyataan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Katanya seperti ini, kalau ditulis dalam bahasa Cina atau Mandarin, kata krisis itu mengandung 2 arti, 2 karakter, terdiri dari 2 karakter. Kata yang satu, karakter yang pertama, saya nggak bisa baca Mandarin, tapi saudara bisa lihat di layar. Saudara bisa lihat di sana ada 2 huruf, 2 kata di sana. Yang satu, yang bagian atas itu, saya cari dari Google Translate by the way, itu merepresentasikan bahaya. Sedangkan kata yang bawah merepresentasikan opportunity atau kesempatan. Berarti saudara dengan kata lain, si John F. Kennedy ini mau ngasih tahu, hey, di dalam krisis ada 2. Walaupun di dalam bahaya, tapi ada 1 kata, kesempatan. Nah, kita akan melihat saudara, sebenarnya ada kaitannya dengan kata kesempatan ini. Kita balik dulu ke Habakuk. Habakuk ini salah seorang nabi yang namanya tidak terlalu seterkenalnya Yeremia, tidak terlalu sebesar nama Yeremia atau Ezra atau nabi besar lainnya. Tapi tulisannya tentang Israel di masa pembuangan ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sedikit. Habakuk itu, penulis kitab ini memperkenalkan diri dengan seseorang yang bernama Habakuk. Dia nggak cerita latar belakang pribadi atau keluarganya kayak gimana, bahkan namanya pun nggak muncul di bagian lain di dalam Alkitab. Tapi kemungkinan besar dia adalah seorang dari suku Lewi, dia seorang pemusik di Yerusalem, dan dalam tulisannya Habakuk menuliskan mengenai kisah tentang masa pembuangan. Jadi kurang lebih kalau kita lihat pada saat kerajaan Babel itu menjajah atau menyerang bangsa Israel atau Yehuda. Saat Nebukadnezar sang raja Babel menyerang Yehuda dan membawa jumlah orang tawanan ke Babel pada tahun 605 sebelum Masehi, nah itu termasuk Daniel dan 3 orang sahabatnya. Habakuk pun kemungkinan besar hidup sepanjang atau seluruh masa hukuman Yehuda ini. Jadi kurang lebih dia penulis kitab ini kira-kira tahun 606 sampai 605 sebelum Masehi. Dan inti utama dari kitab ini adalah iman. Dia seorang nabi, tapi dia tidak bernubuat kepada Yehuda yang sudah murtad, tapi dia menulis untuk menolong kaum sisa di Yehuda untuk memahami cara Allah bekerja dalam hubungannya dengan bangsa mereka yang berdosa terus-menerus. Bangsa Yehuda yang terus-menerus mendukakan hati Tuhan. Jadi dia menceritakan tentang iman, dan lucunya saudara, dalam Habakuk 3, ia mengakhiri keseluruhan tulisannya. Habakuk itu cuma 3 pasal, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 3 dia mengakhiri ayat yang tadi kita baca dengan
menunjukkan imannya di masa krisis. Saudara bisa bayangkan, berarti dia bisa melihat adanya opportunity atau kesempatan di masa krisis. Jadi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, masa krisis itu bukan masa yang mudah. Bagi jemaat, bagi pengusaha, bagi presiden, bagi menteri, bahkan bagi pendeta pun masa krisis bukan masa yang mudah. Habakuk 3 mengajarkan kita apa yang harus kita kerjakan ketika masa krisis ini melanda. Akan kita lihat yang pertama, menikmati. Wow, apa yang bisa kita nikmati? Oke. Masa krisis itu akan menyingkapkan kepribadian seseorang atau karakter seseorang atau bahkan prioritas seseorang. Ada yang masa-masa krisis ini kelihatan, wah dia jadi kreatif. Tiba-tiba bisa baking kue atau masak dan lain sebagainya. Dia jadi menemukan, oh ternyata aku berbakat dalam berbagai hal. Saudara akan menemukan banyak orang yang tiba-tiba jualan masker, jualan hand sanitizer dan lain sebagainya pada awal-awal kemarin ya kan. Nah terus saudara juga apa yang tadinya nggak pernah jualan jadi jualan, kreatif. Terus ada yang menemukan hobi baru, tapi ada juga yang egois nggak mau mikirin orang lain. Ada yang penting gue selamat, yang lainnya gimana, gue bodo amat. Ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga jiwa sosialnya muncul. Mereka galang dana dan lain sebagainya. Intinya masa krisis menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Dalam masa ini kita bisa mempelajari banyak hal dari Nabi Habakuk, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana masa krisis yang ia jalani menyingkapkan dia mampu menikmati banyak hal di dalam masa krisis. Oke, kita lihat kembali dalam Habakuk 3, 17, 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, bayangkan dia mampu mengucapkan kata aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria. Berarti dia akan bersuka cita. Saudara, kalau saudara mengenal, ini adalah sebenarnya pernah ada sebuah lagu lama tentang ini. Lagunya persis kata-katanya seperti ini. Saya terngiang-ngiang aja sih waktu baca ini. Yang saya suka adalah akhirnya lirik dari lagu ini akhirnya adalah kata-kata Tuhan Yesus tetap setia. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi Habakuk pada hari itu juga. Karena kesetiaan Tuhan, ia mampu bersorak-sorak dan beria-ria. Keadaan yang disampaikan Habakuk, saudara, di dalam ayat 17 ini adalah keadaan yang habis-habisan. Saudara bisa bayangkan, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, meskipun pohon ara nggak ada buahnya, pohon anggur nggak ada anggurnya, panen zaitun gagal, hasil gandum mengecewakan, domba-domba mati semua, kandang ternak gak ada isinya. Saudara bisa bayangkan, itu kira-kira seperti ini deskripsi krisisnya tuh ya sekrisis sekali sampai saudara bisa bayangkan kayak gini. Kejadian udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpuk duren, kepentok palu, kejedot dinding. Kurang lebih kayak gitu saudara. Habis-habisan masa krisisnya. Dengan kata lain Habakuk cuma mau ngasih tahu, masa hidupnya itu dihubungkan dia benar-benar ada dalam masa yang sulit. Kelima hal yang dikatakan oleh Habakuk selalu ini, kelima hal ini saudara. Saya ulang, pohon ara, pohon anggur, panen zaitun, hasil gandum, domba dan ternak. Itu selalu dihubungkan dengan janji akan kemakmuran. Hasil banyak dari pohon ara dan lainnya juga merupakan tanda pendamaian dan karunia Allah. Berarti Habakuk mau ngasih tahu meskipun keadaan ekonomi itu terpuruk, ancur-ancuran akibat kejahatan bangsa mereka dan kelaliman bangsa Babel, tapi ia akan tetap bersuka cita dan percaya bahwa kebaikan dan kekuatan Allah yang menyelamatkan itu akan tetap menyertai bangsanya. Dia mau ngasih tahu Bapak Ibu Saudara, dia hidup dalam masa-masa yang sulit. Di satu sisi dia harus menghadapi penyerangan akan bangsa Babel, di sisi lain dia harus melayani dalam masa pemerintahan raja yang terkenal jahat. Nah saudara, dia bukan sedang berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang enak. Penggalan sajak yang kita baca tadi dari Nabi Habakuk benar-benar menceritakan bagaimana kondisi hari itu adalah kondisi yang mengerikan. Kondisi yang sangat gak enak untuk dinikmati.
Tapi dia, si nabi yang sedang sedih, galau, mungkin dia kecewa. Dia akhirnya berjuang untuk apa? Bisa menikmati masa krisisnya dengan caranya sendiri. Yaitu apa? Bersorak-sorai dalam pengharapannya yang kuat. Dia punya dasar yang kuat untuk tetap bersorak-sorai di masa krisis. Sehingga dia bisa menikmati masa krisis itu. Bapak Ibu Saudara, emangnya bisa kita menikmati masa krisis ini? Bisa. Kita harus salut dengan Nabi Habakuk. Dalam masa krisis tetap mampu bersorak-sorai. Berarti dia memahami benar siapa Allahnya. Sehingga dia mampu menikmati musim krisis itu. Menikmati masa krisis itu. Habakuk bukan hanya menikmati berkat di musim yang panen, yang asik, yang enak, yang nyaman. Tapi juga dia menikmati berkat di musim krisis. Untuk menikmati berkat di musim krisis itu apakah mustahil? Tentu tidak. Justru saudara, di masa krisis kita akan menikmati Tuhan, sang sumber berkat itu lebih daripada sebelumnya. Karena tanpa Yesus, di masa krisis kita mampu melihat karya Tuhan lebih dari kemarin-kemarin. Ketika masa yang enak kita mungkin bisa lupa akan karya Tuhan dalam hidup kita. Kita masih akan mengira, itu karena aku rajin, karena aku hebat, karena aku berpengetahuan, karena aku kaya, karena aku kenal banyak orang. Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam hidupku. Tapi justru di masa krisis kita akan melihat dari hari ke hari hidup kita itu kita bisa hidup karena pemeliharaan Tuhan. Di masa krisis kita bisa melihat hidup kita dari hari ke hari itu hanya karena kesetiaan dan kasih setianya Tuhan. Dan bagaimana kita bisa setiap hari berjalan dengan kekuatan dari Tuhan, bukan dari kehebatan kita sendiri. Karena tanpa Tuhan saudara, jangankan untuk menikmati atau melewati masa krisis, bertahan aja kita nggak bisa. Gak akan bisa. Tapi ketika kita bersama-sama dengan sang sumbernya, kita mampu menikmati masa krisis ini. Gimana caranya kita bisa menikmati? Yang pertama, kita bisa terima. Terima apa? Terima bahwa masa ini adalah masa yang krisis, masa yang gak enak. Semua orang mengalaminya, bukan kita aja. Kita nggak usah mengasihani diri kita sendiri, jadiin kita korban, aku yang paling gak enak, kamu mah belum apa-apa, nggak usah seperti itu. Kita tidak sendirian. Saudara tidak sendirian menghadapi masa krisis ini. Semua orang mengalami masa krisis ini. Tapi sikap kita, respon kita, terima, sadari kita ini lagi ada di masa krisis, terima kenyataan itu, hadapi dengan semangat. Yang kedua, sudah kita terima baru kita bisa adaptasi. Adaptasi kenapa? Karena sekarang ini, kemarin kan kita normal tuh, bulan tanggal 15 Maret kita masih terakhir ibadah bareng-bareng. Setelah itu biasa sampai tanggal 20 19 sampai 20 kita udah langsung keluarin perintah presiden gak boleh ada, langsung ibadah di rumah dan sebagainya. Tanggal 22 Maret kita ibadah online. Itu normal yang baru Bapak Ibu Saudara. Setelah ini akan ada normal yang baru yang akan kita jalanin. Normalnya beda dari yang kemarin. Dengan beradaptasi hari-hari ini, kita nggak kaget ngelewatin masa ini. Dan kita bisa siap-siap menyongsong masa berikutnya setelah masa krisis ini. Jadi udah terima, kita adaptasi, baru kita nikmati. Seperti Habakuk, dia bukan hanya mengira-ngira kemungkinan, tetapi ia mengetahui kepastian bahwa ia akan menikmati masa krisis itu dengan sorak-sorai dan sukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Kita nggak bisa pura-pura menikmati. Kita nggak bisa saudara. Karena itu diperlukan respon yang benar agar kita bisa menikmati masa krisis ini. Nah dengan menikmati masa krisis ini saudara dengan respon yang benar. Seperti Habakuk kita pelajari. Dia nggak marah-marah sama Tuhan. Dia nggak bilang, wah Tuhan engkau Allah yang jahat. Engkau tidak setia. Kenapa engkau membiarkan aku nggak punya makanan? Kenapa engkau membiarkan pohon ara nggak berbunga, pohon zaitun nggak ada, bahkan domba-domba pada mati, mungkin kandang ayam juga habis, nggak ada. Mengapa Tuhan? Dia tidak bilang kayak gitu. Dia juga nggak pura-pura bahwa kejahatan atau kemalangan itu tidak terjadi. Dia tidak lantas berdiam diri, dia tidak mengabaikan masa krisis itu. Dia juga nggak bilang, entar deh kalau ini berakhir, aku akan kembali sama Tuhan. Sekarang ya udahlah, begini aja dulu. Kalau entar udah selesai, aku baru mau manggil Tuhan lagi. Entar kalau udah selesai, aku akan melihat apa yang Tuhan lakuin dulu masa-masa ini. Aku akan lihat dulu apa yang Tuhan kerjakan di masa krisis ini. Baru aku akan setia nanti. Aku akan lihat dulu masa krisis ini bisa lewat nggak dengan apa.
Tuhan lakuin sesuatu enggak? Baru nanti aku akan kembali sama Tuhan. Setelah ini akan berakhir, entar aja lah baru mikirin gimana-gimana. Habakuk enggak begitu. Habakuk juga enggak bilang, kayaknya sih aku bisa ngelewatin ini. Kayaknya ya. Ya syukur-syukur lewat, kalau enggak ya udahlah. Namanya juga kita manusia ya gitu. Dia tidak begitu, saudara. Dia tidak mempunyai iman yang lemah. Dia tidak mempunyai iman yang tergoyahkan, tidak. Tapi justru dia menunjukkan iman yang kuat. Dengan tegas dia mengatakan di ayat 18. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Responnya benar Bapak Ibu Saudara. Dengan kita menikmati, kita akan mendapatkan sesuatu dari masa krisis ini. Belum diselamatkan aja, Habakuk udah yakin Allah akan menyelamatkannya. Maka itu dia bisa bersorak-sorai. Maka itu dia bisa beria-ria. Maka itu dia bisa bersuka cita. Sikap Habakuk ini sikap yang mau dia tunjukin. Sekalipun musim gagal, musim kalah, musim krisis, mungkin musim pandemi seperti ini. Tapi aku tahu apapun yang terjadi. Krisis seperti apapun yang menghantam hidup. Kalau tidak ada apapun yang ia hasilkan, tidak ada apapun yang bisa dia dapatkan, dia tahu dia masih punya Tuhan. Itu yang menjadi kekuatannya dan mampu membuat dia, aku akan bersorak-sorai, aku akan tetap beria-ria, aku akan tetap bernyanyi, bersuka cita. Jadi saudara, usahakanlah untuk menikmati masa krisis ini. Sehingga setelah kita keluar dari masa krisis ada sesuatu yang kita dapetin. Entah itu hubungan keluarga yang lebih dekat, karena lebih sering makan semeja, saya jadi lebih sering makan semeja dengan keluarga. Kalau kemarin-kemarin sama-sama sibuk, lalu saudara mungkin menemukan hobi yang baru, keterampilan yang baru, ilmu yang baru karena sering ikut webinar, atau malah kekuatan yang baru, pola pikir yang baru, harapan yang baru, iman yang dikuatkan, prioritas yang baru, potensi yang baru, dan lain sebagainya. Ketika saudara bisa menikmati masa krisis ini, saudara akan keluar dari masa krisis ini dengan satu kekuatan yang baru. Ingat rumus ini saudara. Gak akan pernah ada minuman anggur. Saudara tahu minuman anggur? Wine. Kalau saudara gak tahu wine, itu loh yang kalau kita minum pas perjamuan kudus itu wine. Gak akan pernah ada wine atau anggur, minuman anggur, kalau gak ada buah anggur yang diperas. Gak akan pernah ada parfum wangi-wangi jika tidak ada bunga yang mau dihancurkan. Ya, kalau sekarang mungkin kimia, tapi dulu bunga. Tidak akan ada permata sekilau berlian kalau batu intan tidak mau diasah. Jika pada masa krisis ini kita merasa tertekan, hancur, susah, habis-habisan, nikmatilah masa ini bersama Yesus. Karena setelah ini akan ada versi terbaiknya saudara setelah masa krisis ini selesai. Kalau saudara lihat di ujung atas sebelah kanan layar saudara, ada saya versi 2.0. Mungkin setelah masa krisis ini selesai, akan ada saudara yang baru. Versi yang baru dengan pola pikir yang baru, iman yang dikuatkan, ilmu yang baru, dan lain sebagainya. Saudara bisa gunakan masa krisis ini, menikmati masa krisis ini bersama dengan Tuhan. Saudara mampu bersorak-sorai, bersuka cita, bahkan bernyanyi, bersyukur walaupun air mata bercucuran. Saudara mampu bersyukur karena saudara menikmati masa ini dengan Tuhan bersama dengan saudara. Oke, yang kedua Bapak Ibu Saudara, menyadari. Yang tadi menikmati, yang kedua menyadari. Memang gak mudah menikmati masa-masa krisis, apalagi di saat rasanya semua begitu sulit, begitu sukar untuk dilewati, apalagi dinikmati. Tapi daripada setiap hari kita termenung dan mengira-ngira kapan masa ini berakhir, spekulasi dan prediksi di mana-mana, karena pertama kan ada yang bilang tuh keluar tuh, ada yang bilang Juli udah kelar, semua masa pandemi ini udah benar-benar berakhir di bulan Juli di Indonesia. Mundur September. Terakhir malah keluar prediksinya Oktober. Well, daripada kita bingung, daripada kita fokus kapan berakhirnya, daripada kita fokus
menanti-nanti berita-berita itu, lebih baik kita alihkan fokus kita dengan apa yang bisa saya dapatkan di masa ini. Kita mampu mengubah fokus dengan terus mengingat apapun yang terjadi, badai boleh bergelora dan lain sebagainya saudara. Apapun yang terjadi, badai boleh bergelora, angin kencang boleh mengamuk. Tapi kalau kita masih punya Tuhan dan selama kita masih punya Yesus, atau bahkan jika hanya Yesus pun yang tinggal Yesus aja yang kita punya, kita sadar itu pun udah lebih dari cukup untuk kita bertahan. Ini kita lihat di dalam Habakuk 3:19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini menarik saudara. Menarik sekali. Kita sadar. Kita menyadari ini. Oh, Habakuk menyadari ini. Bahwa untuk menikmati masa krisis, ia harus menyadari di mana letak kekuatan dan fokusnya. So, saudara, mari kita alihkan fokus kita. Kita lebih baik fokus untuk mengingat apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita masih punya Tuhan. Apa aja boleh terjadi. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya alasan untuk kita hidup. Kita masih punya alasan untuk kita menikmati setiap musim ini bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat sekali lagi saudara. Dulu saya tahu lagu Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah, lagu lama. Dulu saya nggak ngerti apa maksudnya. Tapi makin hari saya memahami, wow, sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita tidak akan terombang-ambingkan. Kita akan kokoh, kita akan teguh, kita akan kuat. Jika kita punya Tuhan. Oke, kita lihat dalam ayat 19 ini. Kita menyadari apa? Yang pertama, kita menyadari kekuatan Allah itu yang menjadikan kita jadi kuat. Kita menjadi kokoh. Si Habakuk menulis, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Lucu sih saudara, kenapa dia bilang kaki rusa? Dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, Habakuk menggunakan secara khusus kata ayallah, yang artinya rusa betina. Waktu saya cari tahu, loh kok rusa betina? Emangnya rusa, karena rusa yang kita tahu di Indonesia dengan rusa yang Habakuk tahu tuh beda saudara. Ternyata beda, saya cari tahu, ternyata rusa itu betina punya desain kaki yang berbeda dengan rusa yang jantan. Rusa betina itu mereka punya kemampuan memanjat sampai ketinggian. Mereka punya kemampuan berlari-lari di batu tanpa kepleset karena kakinya itu kokoh. Kakinya khusus, emang didesain Tuhan khusus untuk itu. Beda banget saudara. Nah dari sini kita belajar apa? Kita belajar kekokohan inilah yang digambarkan oleh Habakuk, bagaimana Allah mampu membuatnya melewati jalan yang berbatu, berliku, sulit, menanjak, licin, mendaki, menantang, sukar seperti masa krisis ini. Tapi tidak sekalipun ia jatuh, karena Allah yang menopangnya menjadi kekuatan baginya. Allah akan memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan untuk membawa kita melewati masa sulit ini. Ini yang Habakuk sadari sehingga dia bisa menikmati masa krisis. Dia menyadari Allah kita akan memperlengkapi kita. Allahnya akan memperlengkapi dia dan membawa dia keluar dan melewati masa sulit ini. Tuhan adalah satu-satunya kekuatan yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan untuk membawa kita keluar dari masa krisis ini, saudara. Allah yang Habakuk sembah itu sama dengan Allah yang kita sembah. Yang kedua, dia menuliskan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan seperti ini. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Bukit-bukit itu melambangkan situasi penuh tantangan dan kesulitan. Tapi Tuhan menjanjikan keamanan. Habakuk menceritakan
itu sebagai satu tempat yang sangat tidak ingin Habakuk datangi. Tetapi karena Allah yang menjadi kekuatannya dan Habakuk percaya bahwa Allah yang memampukannya untuk melewati jalan sulit, menantang dan berbahaya itu. Karena Allah ada bersamanya, ia tidak akan mampu dan tidak akan mau melewatinya sendiri kalau bukan Allah yang membawanya. Saudara, masa krisis mungkin menghadapkan kita dengan situasi yang tidak terkendali. Membuat kita goyah, bahkan mungkin membuat kita jatuh. Membuat kita goyang-goyang, gak stabil, lemah. Saat berjalan melalui tantangan-tantangan ini, ingatlah saudara, bahwa Tuhan telah berjanji untuk menuntun kita, sehingga kita aman berjalan. Kalaupun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang kita. Tangan Tuhan yang menolong kita. Saudara, kita mampu untuk melewati dan menikmati masa-masa krisis ini, saudara. Dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, dengan bersukaria, bersukacita di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Karena Allah yang membimbing kita melewati masa krisis. Tanpa Tuhan, jangan berani-berani jalan sendiri. Kita hanya akan terjatuh. Kita gak akan bisa bangkit lagi kalau kita sudah terjatuh tanpa Tuhan bersama dengan kita. 2 poin ini menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa Habakuk dengan sadar menyatakan, poinnya tadi kokoh dan aman, kaki rusak sama bukit-bukit, batu. 2 poin ini dengan sadar Habakuk menyatakan, karena Allah dia mampu dan mau menjalani masa krisis itu. Jadi saudara, kalau sekarang kita lagi ada di masa krisis, kita mampu, kita bisa jalanin, kita mau jalanin karena kita punya satu jaminan, Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi sikapi masa krisis ini dengan menikmati. Pastikan saudara mendapatkan sesuatu di masa krisis ini. Pastikan saudara mendapatkan sesuatu dan saudara bisa menikmati masa krisis ini, sehingga ketika kita keluar dari masa krisis ini menuju normal yang baru nantinya, setelah masa krisis ini berakhir, saudara akan melihat lebih banyak lagi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, mari kita menikmati masa ini dan menyadari bahwa Allah dengan hikmatnya tidak terselami itu sangat baik. Dan mampu mengendalikan segalanya. Allah yang paling mengerti apa yang harus dilakukannya untuk kita. Jadi nikmati, poin pertama, sadari. Dengan kita sadari, kita bisa menikmati. Dengan menikmati, kita akan menyadari. Jadi nggak bisa dipisahin. Saudara baca berulang-ulang ayat 3 ayat ini. Dan ini akan menjadi kekuatan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Karena hanya di dalam kekuatannya kita mampu melewati masa ini. Dan menanggung setiap perkara. Dan keluar dari masa krisis ini dengan pengharapan yang baru. Mari saudara, saya mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan tahu bahkan banyak dari kita sudah mengalami bahwa Allah yang kita sembah adalah penolong yang setia. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Kita sadar itu. Mari kita mau dengan segenap hati menyatakan, Tuhan, apapun musim hidupku yang sedang aku alami, yang sudah aku alami, dan yang akan aku alami, aku tetap percaya Engkau penolong yang selalu setia. Mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu ini. Kita mau katakan dengan segenap hati, penolong yang selalu setia, Engkau Yesus Tuhan. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi kami mampu menanggung setiap perkara. Kami mampu menanggung dan melakukan segala perkara. Bahkan banyak perkara yang kami gak pahami bisa kami lewati. Karena kekuatan Tuhan yang membuat kami menjadi kuat. Karena Allah ada di dalam hidup kami. Allah yang memegang tangan kami, menuntun setiap langkah kami. Itu yang menjadikan kami kuat. Kami mampu melewati setiap musim hidup kami yang sedang kami alami hari-hari ini, bahkan yang akan kami alami di depan nanti. Karena ada Allah Roh Kudus yang menuntun. Ada Allah Roh Kudus yang menjamah hati kami, memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada Allah Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kami, memimpin hidup kami. Tuhan tolong kami agar kami menyadari bahkan ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, krisis boleh melanda, badai boleh terjadi, tapi kami masih punya Tuhan yang bisa kami andalkan. Penolong yang selalu setia dalam keadaan apapun, dalam musim apapun. Kami mampu karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba untuk hamba sampaikan. Biar kiranya setiap firman Tuhan termata dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Dan kami yang mendengar firman Tuhan, hidup kami tetap pada firman Tuhan, tidak pernah menyimpang daripada firman yang selalu kami dengar selama ini. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan menjamah setiap kami, menolong kami menjadi murid-murid Kristus yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hamba hanya bagi-Mu yang layak menerima segala pengakuan. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah kita. Dan saya memberikan pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan dalam bentuk persembahan atau persepuluhan. Saudara bisa memasukkannya dalam rekening gereja, bisa transfer. Kalau saudara nggak bisa atau sulit untuk transfer, saudara bisa masukin dalam amplop. Dan next, kalau kita ibadah, saudara bisa masukin dalam kantong persembahan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Untuk kita mengakhiri ibadah ini, saudara, kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita akan berdoa dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita juga akan berdoa bagi Indonesia. Mari saudara, kita satukan hati kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak lupa Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu, belas kasihan-Mu masih ada atas Indonesia.
sehingga pemulihan boleh terjadi atas Indonesia. Dan biar kiranya Tuhan kebangkitan pun boleh terjadi atas Indonesia. Kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia ini dalam tangan-Mu. Berikan kesadaran Tuhan dan kepedulian akan satu sama lainnya juga. Tuhan berikan juga pemerintah kami Bapak. Kami serahkan pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kekuatan, marifat dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Biar kiranya hati yang takut akan Tuhan pun ada bersama dengan pemerintah-pemerintah kami Tuhan, para menterinya, para stafnya semua Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga menjamah mereka, sehingga Indonesia pun bisa segera keluar dari masa ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kota Medan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kota ini, untuk keadaan kota ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di kota ini. Kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dari dulu sampai hari ini, karena pertolongan Tuhan di kota ini. Dan kami berdoa Tuhan anugerahkanlah keamanan dan kesejahteraan atas kota ini. Dan biar kiranya Tuhan, setiap gereja Tuhan juga yang ada di seluruh Sumatera Utara, Tuhan tolong dan berkati. Biar kami setiap gereja Tuhan bisa berfungsi sebagai perpanjangan tangan Tuhan, menyalurkan kasih kemanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami hamba serahkan juga setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan. Kami semua memberi dengan sukacita dalam kelimpahan kekurangan kami, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami sadar karena kami memberi bukan karena kami hebat, tapi karena kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang berkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Dan hamba berdoa Tuhan bagi setiap sidang jemaat Tuhan, kepada anak-anak-Mu, biar kiranya Tuhan menolong menjauhkan setiap sidang jemaat Tuhan dari mara bahaya, malapetaka. Dan biar kiranya Tuhan menaungi, melindungi, menyertai dan memukus dengan darah-Mu setiap sidang jemaat Tuhan dan seluruh keluarga besarnya, terhalau dari setiap sakit penyakit, dan terutama dari penyakit virus COVID-19 ini Tuhan tidak menimpa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan kami serahkan setiap orang yang sudah berjerih lelah melayani Tuhan dalam ibadah online ini. Tuhan yang melihat hati setiap anak-anak-Mu ini, mencintai Tuhan dengan tulus, dengan kerendahan hati mereka, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau akhiri ibadah ini, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menolong kami, biar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Kami tidak pernah berjalan di luar dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini ya Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengingatkan hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan dimulai jam 9. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan waktu. Terima kasih. Shalom.